Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Perkenalkan, nama saya Istiati Hatmamalewai. Saya akan memaparkan desain pembelajaran pada agenda ketiga pelatihan kepemimpinan pengawas. Adapun desain pembelajaran agenda 3 ini dilakukan secara blended learning dengan 3 tahapan, yakni self-learning, distance learning, dan secara klasikal. Untuk pembelajaran secara self-learning, peserta pelatihan akan disuguhkan modul dan materi pelatihan pada laman manajemen sistem atau LMS berupa MOOC yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara. Pada laman ini, peserta akan mengkaji dan mempelajari secara mandiri materi-materi yang terkait dengan agenda-agenda yang ada dari agenda 1, 2, 3, dan 4. Terkhusus untuk agenda ketiga, mata-mata pelatihan yang disuguhkan kepada peserta pelatihan terdiri dari mata pelatihan komunikasi dalam pelayanan publik, yang kedua perencanaan kegiatan pelayanan publik, yang ketiga penyusunan RKA atau rancangan kegiatan anggaran pelayanan publik, yang keempat pelayanan publik digital, yang kelima manajemen mutu dalam pelayanan publik, yang keenam manajemen pengawasan dalam pelayanan publik, dan yang ketujuh adalah pengendalian pekerjaan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Pada kegiatan MOOC, peserta akan diberikan penugasan untuk membuat esai sebanyak 5 halaman untuk merangkum materi-materi pelatihan yang ada di agenda ketiga ini. Dan di mana di dalam penugasan tersebut juga memuat keterkaitan mata-mata pelatihan yang ada pada agenda ketiga ini. Setelah menyelesaikan esai, maka peserta akan melanjutkan pembelajarannya secara distance learning pada tahapan keduanya. Nah, pada pembelajaran distance learning ini dilakukan secara e-learning dengan bentuk sinkronus dan asinkronus. Untuk pembelajaran distance learning ini, khusus untuk agenda ketiga, dilaksanakan pada hari ke-15, di mana dimulai dengan pertemuan secara virtual meeting selama 3 jam pembelajaran dengan cara sinkronus ini. Dimulai dengan membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa tentunya, dan peserta akan berkenalan atau bertemu secara virtual dengan fasilitator untuk pertama kalinya. Kemudian peserta akan melakukan ice breaking dan membuat komitmen kelas agar kelas menjadi lebih tertib dan teratur. Kemudian fasilitator akan menyampaikan agenda dan tujuan pembelajarannya. Kemudian fasilitator meminta peserta untuk melakukan review dari hasil pembelajaran mandiri di tahapan MOOC atau self-learning-nya. Kemudian para peserta akan berbagi lesson learn dari apa yang sudah dipelajarinya dengan dilanjutkan memaparkan esai dengan perwakilan 3 orang peserta yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Kemudian fasilitator akan membentuk pengelompokan ya dari peserta yang ada. Kemudian fasilitator akan memberikan
penugasan secara kelompok untuk yang pertama kalinya, dan begitu pula dengan penugasan individualnya untuk penugasan yang pertamanya. Nah, kemudian di hari yang sama, setelah pembelajaran sinkronus itu berakhir, akan dilanjutkan dengan pembelajaran asinkronus yang dilakukan secara mandiri kembali oleh para peserta pelatihan dengan melaksanakan atau menyelesaikan penugasan individu dan penugasan kelompok yang sudah diberikan pada pembelajaran sinkronus sebelumnya. Dan penugasan individual dan penugasan kelompok ini segera akan disubmit pada laman LMS MOC di hari ke-15, di hari itu juga untuk individual, dan di hari ke-16 untuk penugasan kelompoknya. Kemudian di hari ke-16, pembelajaran dilaksanakan kembali secara sinkronus dengan Zoom meeting atau virtual meeting, dengan membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa, kemudian melakukan ice breaking, kemudian fasilitator seperti biasa menyampaikan tujuan dan agenda pembelajaran pada hari itu. Kemudian peserta kembali diminta memaparkan esai dari perwakilan 3 orang peserta, kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Kemudian presentasi bagi tugas individual yang pertama kemarin sudah diberikan dari perwakilan peserta ya, secara kelompok ya, 1 orang peserta saja ya. Kemudian di akhir pembelajaran fasilitator akan melakukan pembulatan hasil pendiskusi sebagai kesimpulannya. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian kembali tugas individual yang kedua untuk peserta pelatihan dan tugas kelompok yang kedua untuk pengelompokan. Yang kemudian di hari yang sama, peserta di hari ke-16 ini peserta akan menyelesaikan penugasan individual dan kelompoknya secara asinkronus dan segera disubmit untuk penugasan individual di hari ke-17 serta penugasan kelompok nanti di hari ke-18 untuk time limit atau batasan waktu yang bisa disubmit penugasannya. Ya. Kemudian hari ke-17 pembelajaran dilaksanakan secara asinkronus di mana peserta menyelesaikan penugasan individual yang keduanya, begitu pula dengan tugas kelompoknya. Kemudian dilanjutkan di hari ke-18 di mana peserta bertemu kembali di ruang Zoom meeting atau virtual meeting dengan fasilitator yang diawali dengan salam dan berdoa di awal, kemudian melakukan kuis atau games yaitu dengan menggunakan platform yang bisa dilakukan seperti misalnya Padlet, misalnya dengan ClassPoint, Mentimeter, atau mungkin juga dengan Google Form. Kemudian menyampaikan agenda, mengulas singkat pembelajaran di hari ke-16 oleh fasilitator. Dilanjutkan peserta memaparkan esai dengan perwakilan 3 peserta dan dilanjutkan dengan diskusi. Kemudian presentasi dari hasil penugasan kelompok yang pertama itu juga dengan perwakilan, kemudian presentasi untuk penugasan individual yang kedua itu pun perwakilan yang dipilih secara acak. Dan di akhir pembelajaran lagi-lagi dengan melakukan pembulatan hasil pembelajaran oleh fasilitator. Itu dilakukan secara distance learning atau secara e-learning sinkronus dan asinkronus. Kemudian pembelajaran di agenda 3 dilanjutkan dengan tahapan ketiga atau tahapan terakhir, yakni desain pembelajaran yang dilakukan secara klasikal. Itu dilaksanakan pada hari ke-31, di mana para peserta dan fasilitator pertama kalinya bertemu secara langsung di kelas pembelajaran. Di hari
ke-31 ini ya tentunya fasilitator membuka dengan doa dan salam, memperkenalkan diri secara singkat kepada peserta karena ini adalah kali pertama mereka bertemu. Begitu pula dengan peserta dengan melakukan ice breaking dan dinamika kelompok dan pembuatan yel-yel. Setelah itu melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memecahkan ke kebuntuan atau ya memecahkan suasana yang kaku dari sebelumnya. Kemudian fasilitator menyampaikan tujuan dan agenda pembelajaran pada hari itu. Kembali lagi fasilitator mengulas materi-materi pembelajaran yang sudah dilakukan atau yang sudah diperoleh di tahapan sebelumnya, yakni di tahapan e-learning. Kemudian meminta paparan dari kelompok dari penugasan yang kedua yang dilakukan sebelumnya secara asinkronus dan dilanjutkan dengan diskusi. Pembulatan, kemudian peserta menuliskan kata atau kalimat apa yang sudah diperoleh dari pembelajaran hari itu. Dan fasilitator tentunya sebelumnya sudah melakukan pembulatan hasil kesimpulan dari pembelajaran itu. Begitu pula dengan peserta. Dan pada akhirnya ditutup dengan salam dan doa. Di hari ke-32 begitu pula membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa. Kemudian ice breaking yang dilakukan oleh peserta, penyampaian tujuan dan agenda pembelajaran pada hari itu, kemudian mengulas kembali apa yang diperoleh di pembelajaran hari sebelumnya, paparan tugas individual yang diberikan oleh di asinkronus, dan dilanjutkan dengan diskusi, kemudian dilakukan follow up atau role play terkait rancangan kegiatan atau proposal untuk mempermudah masyarakat, dalam hal ini stakeholder satuan kerja mereka dalam pelayanan publik yang berbasis tentunya dengan TIK atau secara digital. Dan peserta lain memberikan masukan dan feedback secara bergantian, dan peserta mencoba merefleksikan diri apa yang sudah mereka pelajari pada hari itu di akhir pembelajaran. Dan ditutup akhirnya pembelajaran pada hari ke-32 ini selama 9 jam pembelajaran dengan doa dan salam. Kemudian di hari ke-33 peserta selama 9 jam pembelajaran dipertemukan kembali secara langsung di kelas, di mana fasilitator membuka pembelajaran dengan salam dan doa tentunya, kemudian meminta peserta untuk memberikan yel-yel. Setelah itu suasana sudah mulai kondusif untuk pembelajaran dilangsungkan, maka peserta mendapatkan tujuan dan arahan dari agenda pembelajaran dari fasilitator. Kemudian fasilitator mereview kembali apa saja yang sudah diperoleh di pembelajaran hari sebelumnya. Kemudian peserta memberikan paparan tugas individualnya dan dilanjutkan dengan diskusi. Kemudian fasilitator akan melanjutkan follow up atau role play dengan hal-hal yang terkait dengan penugasan kelompok yang kedua. Kemudian peserta yang lain itu memberikan masukan atau feedback secara bergantian agar suasana diskusi terjalin dengan baik. Peserta kemudian melanjutkan menulis kata atau kalimat dari apa yang sudah diperoleh dalam pembelajaran hari itu dan ditempelkan pada kertas post-it yang sudah disiapkan di kelas. Kemudian peserta merefleksikan diri dari apa yang sudah mereka lakukan dan lesson learned dari yang bisa mereka ambil dari pembelajaran hari itu, dan ditutup pertemuan hari ke-33 selama 9 jam tersebut dengan salam dan doa. Nah, di hari terakhir untuk pembelajaran agenda ketiga, di hari ke-34 selama 9 jam pembelajaran,
Sama, pembelajaran dibuka dengan doa dan salam, kemudian yel-yel, pemaparan tujuan dan agenda pembelajaran pada hari itu, kemudian dilanjutkan dengan mereview apa yang sudah diperoleh dalam pembelajaran di hari ke-33 atau hari sebelumnya. Kemudian fasilitator mengajak peserta berdiskusi tentang bagaimana penerapan manajemen mutu dan manajemen pengawasan di dalam kegiatan pelayanan publik yang dilakukan di PTSP secara digital atau dengan menggunakan platform yang ada di TIK-nya, ya. Kemudian melakukan sharing pendapat dari hasil diskusinya dan fasilitator membuat kesimpulan pada akhirnya terhadap pembelajaran yang telah disampaikan oleh peserta. Kemudian peserta merefleksikan diri, apa sih yang sudah mereka dapatkan atau lakukan pada hari itu dengan melakukan lesson learn. Dan pada akhirnya fasilitator menanyakan pada peserta apakah hasil pembelajaran pada agenda ketiga ini telah tercapai. Karena ini adalah hari terakhir di pembelajaran di agenda ketiga, fasilitator mencoba mengulas kembali kesan-kesan pembelajaran yang sudah mereka dapatkan di akhir agenda 3 ini. Dan pada akhirnya pembelajaran agenda ketiga ini ditutup dengan doa dan salam. Seperti itu desain pembelajaran yang bisa disampaikan untuk kebutuhan agenda 3 baik secara distance learning maupun secara klasikal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.